Untuk yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini tanggal 23 Januari. IHSG ditutup naik tipis 0,11% ke level 7.255 ya. Candlenya hijau, tadi sempat turun ke area supportnya 7.200, cuman ditarik naik lagi. Jadi kalau secara teknikal untuk indeks IHSG masih cenderung bergerak sideways di range area 7.200 sampai 7.280. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 23 Januari, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya sendiri. Sebenarnya untuk hari ini lebih banyak yang keluar ya, jadi untuk asingnya net sell di saham ASI lagi untuk hari ini asingnya paling banyak keluar, net sell 338,4 M ya, cukup banyak. Jadi untuk ASI cenderung didistribusi oleh asing ya untuk beberapa hari terakhir ini. Nanti kita akan bahas untuk saham ASI. Selain di saham ASI, untuk asingnya juga keluar di Bank BRI, net sell 148,2 M, di Bank BNI net sell 85,4 M ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Bank Mandiri, hari ini asingnya masuk 112 M. Di AMMN, BRIS, Aces juga asingnya masuk, cuman secara keseluruhan untuk asingnya lebih banyak yang keluar sih. Kalau kita cek untuk indeks Asia hari ini sebagian merah, sebagian hijau ya. Dan untuk besok mungkin kalau melihat asingnya malah masih jualan, ya bisa jadi masih akan sideways ini di area 7.200 ke atas ya. Semoga aja masih bisa bertahan di atas 7.200 ya. Tapi kalau misal berhasil breakout ya bagus untuk IHSG ya. Kalau misal besok bisa breakout di atas 7280, perhatikan aja level ini. Kalau gagal breakout ya mungkin masih sideways di area ini 7.200 sampai 7.280. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu sama ASI. Ini berhasil jebol support. Hari ini tadi langsung dibuka merah, bahkan ya di awal market itu open gap bawah. Dan kalau kita perhatikan hari ini sama ASI ninggalin gap down ya, walaupun nggak terlalu lebar, tapi semoga aja suatu saat ketutup ya. Tadi sempat naik juga, mencoba ke atas 5.200 lagi, cuman kayaknya berat dan ditarik turun lagi, close di 5.125. Kalau kita lihat secara historinya sih emang secara teknikal agak mengkhawatirkan ya untuk saham ASI, tapi kalau melihat performanya mudah-mudahan sih ini malah jadikan kesempatan ya, mungkin seperti itu. Tapi tetap hati-hati sih, selama asingnya masih banyak distribusi ya jangan buru-buru buat average down, mungkin seperti itu ya. Yang udah ambil posisi misal tadi atau kemarin di area supportnya ini 5.200 ya di hold aja dulu. Soalnya kalau kita cek untuk hari ini itu ada news ini terjadi crossing saham Astra Internasional mencapai 1,6 triliun untuk nilainya. Coba kalau kita cek ya untuk transaksi saham ASI di pasar nego. Untuk hari ini aja dulu tanggal 23 ya, kita belum bahas. Hari ini tanggal 23 Januari di regular market ini untuk asingnya emang cenderung keluar sih, ZP, BB, BK, CC, KZ. Versi asing net sell ya. Jadi untuk hari ini saham ASI masih didistribusi oleh asing dan yang nampung lokal. Dan untuk pasar negonya itu kalau kita cek di sini kenapa bisa turun? Kalau kita lihat newsnya sih penutupan transaksi dilakukan di pasar nego dengan harga di bawah harga market ya. Ini kan harga marketnya masih di atas 5.200-an kemarin, cuman di transaksi nego kan di harga 5.000-an. Jadi mungkin itu yang bikin saham ASI turun ya. Kalau kita cek di sini tanggal 23 Januari sebenarnya sih nggak ada transaksi ya. Untuk hari ini di pasar nego nggak ada yang transaksi banyak. Mungkin kemarin, coba kalau kita cek kemarin tanggal 22 ada transaksi ini 3 triliun untuk nilainya ya. Jadi nilai valuasi transaksi itu berarti
ya total keseluruhan antara buy dan sell. Jadi ya emang benar ada 1,6 triliun ya untuk nilai yang dijual belikan di pasar nego dengan AVG buy-nya ini ada di 5.097 ya. Jadi ya sama sih antara pihak saat A dan pihak B itu transaksi menggunakan broker ZP di pasar nego dengan nilai dengan harga 5.097 ini di bawah harga market ya. Jadi mungkin buat patokan ya, ada yang berani beli segitu banyak di 5.100 ya, mendekati 5.100 ya, itu jadikan area support aja ya. Jadi semoga aja untuk saham ASI nggak jebol di bawah 5.100. Jadi ya sebenarnya sih kesempatan, nggak ada pihak yang berani beli segitu banyak saham ASI di 5.097 ya, di arah sini. Kalau nggak ada alasan masa mau dibawa turun. Jadi semoga aja ini udah berada di area support ya, tapi tetap perlu hati-hati karena aslinya masih terus jualan sampai saat ini ya. Ya disclaimer sih mungkin buat teman-teman yang mau masuk di saham ASI, kalau tujuannya untuk invest sebenarnya ya menarik ya buat dipertimbangkan, apalagi dari segi performanya tahun kemarin 2023 itu hitungannya yang terbaik dari segi pendapatan ya. Jadi kemungkinan tahun ini bagi dividen nanti bisa lebih gede lagi kalau DPR-nya masih sama, dan bisa jadi itu akan jadi sentimen yang positif untuk harga saham ASI. Untuk skenario-nya sih seperti itu. Mungkin ya teman-teman punya pendapat lain ya bisa tulis di kolom komentar ya. Yang pasti sih mungkin buat area supportnya kita lihat secara historinya aja juga di harga 5.080-an ya. Di sini waktu itu berarti harga terendah hari ini itu hitungannya area support, jadikan aja area support ya. Harga terendah hari ini 5.075, jadi selama besok nggak buat low lagi di bawah 5.075, mudah-mudahan untuk saham ASI aman ya. Tapi karena aslinya jualan, mungkin kalau menurut saya bisa jadi sideways dulu. Dan apalagi di sini ada gap down yang ya walaupun nggak terlalu lebar, tapi semoga aja ketutup ya. Kalau besok bisa nutup gap ya, ya lumayan ya kalau bisa ke 5.200-an mungkin buat teman-teman yang mau ambil posisi. Tapi kembali lagi disclaimer sih, ini untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ASI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Gotoh. Kemarin kita nggak sempat bahas, untuk hari ini untuk saham Gotoh turun ke 85, udah mau mendekati area supportnya lagi. Untuk supportnya masih di 83, 82. Kalau kita cek untuk transaksinya Gotoh hari ini tanggal 23 Januari itu aslinya keluar 9,5 M, dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksi Gotoh hitungannya sepi ya, di angka 100-an M hitungannya sepi. Jadi untuk saham Gotoh turun karena sepi, nggak ada sentimen sih yang menggerakkan harga saham Gotoh untuk saat ini. Jadi mungkin tunggu aja ada sentimen yang bagus ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 23 Januari untuk Gotoh secara keseluruhan sebenarnya itu ada yang nampung, yaitu BB. Ini BB yang masuk itu versi lokal, tapi ya untuk BB versi lokal netbuy 16,5 M. Kalau kita perhatikan hampir seluruh transaksinya buy. Jadi kalau mau masuk di saham Gotoh amannya atau ya momen yang baik itu di angka 84 sampai 82 ya, di area itu ambil posisi buy. Tapi untuk swing ya, kalau untuk trading ya disclaimer sih karena pergerakannya agak lelet ya, nggak ada sentimen, jadi kurang cocok mungkin kalau untuk jangka pendek buat scalpingan. Tapi kalau untuk swing ya ambil di area supportnya ini, nanti taking profit di atas 5% ya, atau ya disesuaikan aja. Mungkin seperti itu sih untuk saham Gotoh, selama nggak jebol di bawah 83, 82 mudah-mudahan aman. Oke, itu untuk saham Gotoh ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham brand. Hari ini naik ya, untuk saham brand naik lagi 4,21% ke level 5.575. Berhasil breakout ya. Secara teknikal untuk resisten selanjutnya misal besok masih naik, untuk saham brand ke 5.900, lumayan tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya
Brand, hari ini tanggal 23 Januari asingnya masuk, tapi nggak terlalu banyak ya, 8,9 M. Coba kalau kita lihat siapa yang masuk. Untuk hari ini asingnya di saham Brand tanggal 23 Januari secara keseluruhan sih sebenarnya malah MG distribusi 23 M ya. Jadi naiknya saham Brand ini disertai distribusi oleh MG sih yang jadi market maker utamanya hari ini MG YP-nya masih net 4,7 tapi harganya naik ya. ABK masuk 1 M, YU masuk 11,7. Kalau kita perhatikan mungkin YU ya, soalnya kalau kita lihat di sini untuk YU itu 100% transaksinya buy di saham Brand, jadi tidak melakukan selling sama sekali ya. Dari 11,7 M nilai transaksi YU di saham Brand itu ya semuanya, ya nggak semuanya sih, ini dikit sih, tapi hampir keseluruhannya buy. Net buy 11,7 ya, cuman beda di 18,10. Beda dikit sih, jadi hampir seluruh transaksinya buy. Di akumulasi YU versi asing. Buat patokan aja ini sih. Tapi kalau lihat historinya itu agak kurang bagus ya, soalnya kan waktu itu sempat turun cukup dalam juga ya, bahkan pas tanggal 9 Januari bentuk candle bearish yang cukup dalam ya waktu itu, dan ini cenderung bergerak sideways. Mungkin kalau misal besok gagal breakout di atas 5.900 bisa jadi koreksi turun. Hati-hati aja kalau sampai Brand buat low baru di bawah 3.900 ya, itu ada konfirmasi bearish. Tapi kalau masih bisa bertahan di atas 3.900 mungkin akan konsolidasi dulu ya di range area 3.900 sampai 5.900. Cukup lebar range-nya, jadi mungkin kalau untuk swing cocok, tapi ambilnya di area support. Kalau ambil di saat ini agak nanggung mendekati resisten ya, walaupun jarak ke resistennya hitungannya lumayan tinggi ya, soalnya untuk tingkat volatilitas dari Brand ini cukup tinggi tingkat volatilitasnya ya. Untuk ke area resistennya aja hampir 6%. Jadi kalau mau buat scalpingan masih worth it, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham Brand ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT juga naik sih, walaupun nggak setinggi Brand ya, 2% lebih. Secara teknikal masih ini ya, masih bertahan di atas 1080. Ini area supportnya, dan resistennya ada di 1160-an. Kalau kita cek untuk transaksi BRPT hari ini, BRPT hari ini tanggal 23 Januari asingnya keluar 5,4 M, asingnya net sell. Tapi kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini BRPT secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar sih nggak beda jauh ya. Yang jadi market maker utamanya ada CC, YP. CC-nya net sell 3,6 M, cenderung trading. YP-nya juga trading tapi net buy 4 M. Jadi nggak ada yang akumulasi banyak, nggak ada yang distribusi banyak. Jadi mungkin untuk besok masih cenderung bergerak sideways sih, ini di area 1080 sampai 1160. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau mau entry agak nanggung, ini di tengah-tengah agak telat. Ya bagusnya deket-deket 1080 ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA ini yang cukup tinggi ya untuk kenaikannya hari ini. 14% ini berhasil breakout lagi ya. Jadi open ya, kemarin kan berhasil breakout, hari ini open langsung naik, berhasil breakout lagi di resistennya 5.300 dan close di 5.500, cukup tinggi, 14% lebih. Setelah teknikal untuk resisten selanjutnya ada di harga tertingginya ya, pas ATH waktu itu di 6.150 ya. Ini target price-nya untuk besok, semoga aja bisa breakout. Kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi ya. Kalau untuk trading menarik ya, karena tingkat volatilitasnya cukup tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya aja hari ini untuk saham TPIA hari ini tanggal 23 Januari secara keseluruhan sih kalau kita lihat
transaksinya sih malah yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya, jadi nggak ada yang akumulasi banyak. Yang jadi market maker utamanya CC. Sesinya netbuy 13,1, jadi untuk sesinya sendiri juga cenderung trading. Masih netbuy tapi, dan AVGP-nya di 5.300 di area supportnya ya. Berarti untuk besok mungkin selama TPI ini masih bisa bertahan aja di atas 5.300, mudah-mudahan masih bisa naik lagi lebih tinggi ya. Kalaupun koreksi dan di area support ini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Untuk taking profitnya ya ini di dekat-dekat 6.100 ya, 6.100 sampai 6.150 ya. Kalau bisa breakout ya malah bisa digoreng lebih tinggi lagi, tapi ya ini udah di atas sih, jadi antisipasinya aja ya kalau misal harganya nggak sesuai prediksi. Oke, itu untuk saham TPI ya. Kalau kita lihat valuasinya, coba untuk saham TPIA ya pasti nggak kurang aman ya. Tapi ya biasanya sih untuk harga yang valuasinya tinggi ya biasanya digoreng dulu ya sebelum diturunin. Untuk PBV-nya di angka 11 kali dengan ROE yang minus, hitungannya sih ya rugi, ini perusahaannya masih rugi, ROE-nya minus, cuman yang bagus itu mungkin liquidity rasionya ya. DAR-nya 78%, tapi untuk current ratio, quick ratio, cash ratio-nya masih cukup tinggi, malah untuk current ratio-nya 600%. Berarti aset lancarnya cukup banyak ya. Kemungkinan buat gagal bayar ya kalau lihat likuiditas rasionya sih belum nggak ada sih, aman sih kalau menurut saya. Dan ya mungkin PBV-nya aja yang cukup tinggi dan masih minus untuk ROE-nya. Misal TPI ini bisa profit, yang bisa nyetak profit ini, ya itu sebenarnya perlu hati-hati ya. Minus digoreng naik, tapi kalau profit biasanya itu malah bisa jadi bahan buat retail masuk dan yang udah naik cukup tinggi taking profit. Biasanya sih seperti itu. Jadi nggak bisa buat patokan ya untuk saham-saham seperti ini untuk fundamentalnya itu. Oke, itu untuk saham TPI kembali lagi disclaimer buat patokan aja selama masih bisa bertahan di atas 5.300. Kayaknya masih bisa naik lagi untuk saham TPIA besok. Oke, itu untuk saham TPIA. Nah, selanjutnya kita cek saham Adaro ya. Adaro hari ini turun lagi, jebol support ya, turun 2% lebih, walaupun ada sedikit perlawanan. Ini tadi sempat ke 2.320 dan ada buyer masuk close di 2.350. Secara teknikal untuk resistennya ya ini 2380 udah jadi resistensi untuk saham Adaro. Perhatikan level ini untuk besok kalau nggak bisa breakout ada kemungkinan cenderung masih turun ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba Adaro hari ini tanggal 23 Januari untuk asingnya keluar lagi net sell 15M, lumayan. Adaro hari ini tanggal 23 Januari secara keseluruhan didistribusi ya oleh AK versi asing. AK-nya versi lokal ya. Jadi yang distribusi itu didominasi AK versi lokal. Net sell 65,5M kalau kita perhatikan juga emang cenderung distribusi sih. Nilai transaksinya 66,4 dan net sell 65,5M. Didistribusi oleh AK versi lokal, yang nampung lokal juga KI ya. KI versi lokal nampung 45,7 ya, paling nggak ada yang nampung untuk saham Adaro. Jadi misal nanti udah mendekati area support, itu selama KI-nya nggak distribusi aja, mudah-mudahan bisa mantul naik ya. Tapi untuk besok mungkin karena hari ini ada yang nampung, kalau kita lihat secara histori juga bisa dikatakan area saat ini itu bisa area supportnya ya. Kalau nggak sideways, cenderung turun sih untuk besok. Jadi mungkin lihat aja ya di awal marketnya gimana. Kalau jebol di bawah 2340 ini harga waktu itu 2340 ya. Kalau langsung merah jangan buru-buru entry, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau ada perlawanan naik ya hati-hati juga, itu ada kemungkinan cuma technical rebound ya. Soalnya kalau lihat secara sentimennya belum ada. Kemudian performanya di tahun 2023 kemarin kurang bagus ya untuk saham sektor batubara. Profitnya turun, jadi kemungkinan nanti bagi dividen pun nggak sebesar yang tahun kemarin. Tapi kembali lagi disclaimer sih,
untuk valuasinya murah ya dan mungkin suatu saat nunggu ada sentimen dulu untuk goreng saham Adaro ya. Oke, itu tuh saham Adaro. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO ini yang malah naik cukup tinggi ya. PTRO Petrus. PTRO naik cukup tinggi. Bahkan tadi sempat nyentuh resistennya ya, berhasil breakout dan sempat nyentuh resisten di 5.000, di 6.000. 6.000 itu resistennya untuk tadi. Gagal breakout ya, bukannya gagal, kok masih belum berhasil breakout, turun lagi untuk besok ya. Perhatikan aja level 6.000 apakah berhasil breakout atau enggak. Kalau secara teknikal ini resistennya dan supportnya lumayan dalam, ada di 5.300. Jadi kalau mau entry pun antara resikonya dan potensinya lebih gede ke resiko, tapi kalau secara tren masih bullish ya harusnya tadi mungkin ya kalau untuk trading. Coba kita cek untuk saham PTRO apakah disertai dengan akumulasi hari ini tanggal 23 Januari. Secara keseluruhan hitungannya sih malah nggak ada yang akumulasi sih. Kemudian yang jadi market maker utamanya YPCC, keduanya net sell dan cenderung trading. Jadi amannya mungkin buat scalping atau buat trading untuk saham PTRO karena tadi gagal breakout. Untuk besok mungkin kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry ya, karena supportnya lumayan dalam, agak was-was juga ya kalau bisa turun lagi ke 5.325. Nah, itu cukup dalam ya, berapa persen itu? Kalau turun ke area support resikonya ini 7%. Kalau naik ya potensinya kalau ke area resistennya ada di 4% lebih. Ya, nunggu konfirmasi breakout aja ya. Mungkin kalau di volume yang cukup gede. Untuk besok kalau mau cari aman jangan buru-buru entry di awal market, lihat bid overnya ya. Tapi kalau untuk scalping selama tingkat volatilitasnya masih cukup tinggi aja, dan buat patokan ini area supportnya 5.325 dan resistennya di 6.000. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita cek saham cuan yang hari ini terbang ya, setelah kemarin ada perlawanan untuk kemarin ya, open di harga ARB, terjadi perlawanan, hari ini langsung naik 9% lebih. Dan kalau kita ikuti juga ketika ARB pun untuk saham cuan ini ada yang nampung ya. Untuk hari ini tanggal cuan tanggal 23 Januari ya. Sebenarnya naiknya saham cuan ini disertai distribusi oleh MG ya, perlu hati-hati. MG net sell 31,4 M dan hitungannya nggak ada yang akumulasi loh. Jadi kita cek dari harga ARB-nya ya, dari awal dibuka suspend tanggal 15 Januari. Yang pegang barang paling banyak ya, ini kalau kita cek dari tanggal 15 Januari itu YU ya, ada yang pegang sih, BK terus jualan ya. Untuk MG-nya sendiri, MG-nya cenderung scalping ya, market maker-nya MG, net sell. Tapi kalau kita cek dari tanggal 15 untuk hari ini jualan paling banyak. Karena MG-nya jualan untuk besok ya perlu hati-hati ya kalau di awal market merah. Kalau mau entry sih buat trading, tapi kalau untuk invest kurang rekomendasi ini untuk saham cuan ya. Soalnya untuk hari ini naiknya itu distribusi oleh MG, dan yang jadi market maker utamanya juga masih YPMG sih. YP-nya netband 6,5 ya, jadi ya mungkin kalau di awal market diangkat dulu oleh YP ya bisa jadi naik, tapi rawan sih, terlalu rawan kalau turun lagi. Ya, disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau entry buat trading aja, amannya seperti itu. Dan sekiranya harga nggak sesuai prediksi jangan ragu buat cut loss, atau kalau nyangkut dan tetap yakin suatu saat naik ya jangan kebanyakan average down ya. Mungkin seperti itu untuk saham cuan. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham gas. Hari ini ARB walaupun nggak dibuka ARB ya, tadi opennya di sini. Open di 650, harga pembukanya 650. Jadi ya emang kemarin yang nanti di harga overnya untuk saham yang ARB nggak terlalu banyak ya, jadi nggak langsung dibuka ARB tapi open gap bawah.
open di 6.500 dan kembali lagi ke mekanisme pasar, banyak sellernya, banyak yang distribusi, jadi harganya turun sampai ARB, nggak ada perlawanan lagi buat naik. Close di level 525 ini kalau secara Fibonacci ya hitungannya di area support. Jadi untuk besok mungkin kalau langsung dibuka merah ya support selanjutnya sih di sini ya. Kalau secara Fibonacci ada di 470. Coba kita cek untuk transaksinya apakah ada yang nampung untuk saham Ceggas. Apakah PO jualan lagi? Ya, PO-nya jualan terus ya. Hari ini PO net sell lagi 18,8 M setelah kemarin jualan 60-an kalau nggak salah. Kalau kita cek dari kemarin untuk PO-nya net sell 83 dan yang nampung YP, XL, CC, XI, PD. Yang nampung kebanyakan broker retail ya. Jadi kayaknya untuk besok kalau nggak ada yang HK dengan jumlah yang banyak berat buat Ceggas naik. Berat mungkin Ceggas, tapi kalau ada yang naikin ya ada yang nggak mungkin juga sih. Yang nanti di harga over 215.000 lot, hitungannya sih nggak untuk saham yang ARB nggak terlalu menakutkan ya. Jadi mungkin bisa jadi open gap bawah di awal market seperti hari ini, nggak sampai di harga ARB-nya opennya. Tapi habis itu ya kembali ke mekanisme pasarnya ya. Apakah ada yang HK atau enggak? Kalau nggak ada, kalau melihat hari ini PO-nya masih distribusi cukup banyak dan yang nampung dari hari ini juga sebagian retail. Kalau besok ya mungkin yang udah punya posisi jangan kebanyakan average down aja sih. Seperti itu ya. Kalau misal sampai bol di bawah 370 ya perlu hati-hati ya, mungkin naiknya lagi itu menjelang warannya berakhir. Kalau untuk warannya hari ini juga turun. Setelah kemarin PO masuk di waran, hari ini langsung diturunin 40% lebih. Ya biasanya sih kalau warannya udah mau habis, ya misal ya bisa ditebus itu biasanya harga sahamnya naik sih. Biasanya seperti itu. Cuman ya kita lihat aja. Ikuti aja ya untuk waran hari ini. Untuk Ceggas waran, PO-nya keluar ini kayak ya jualan 3,6 M ya. Jadi panen ini untuk PO. Panen di sahamnya, panen juga di warannya. Dan yang beli itu yang jadi korban ya. Ya bukannya korban sih. Beli ya. Ya semoga aja PO menggoreng lagi atau ada pemain lain yang menggoreng saham Ceggas. Tapi untuk besok sih di awal market jangan pro entry ya. Lihat mekanisme pasarnya. Kalau ada tanda-tanda mau pullback, disclaimer kalau mau trading. Tapi kalau untuk invest atau swing ya bisa dipertimbangkan lagi, terlalu berbahaya. Oke, itu untuk saham Ceggas. Selanjutnya kita akan cek saham niche. Niche ini juga turun ya, close di area supportnya 545 ya. Wah, tadi sempat turun sih, jebol support cuma ditarik naik lagi dan close di 545. Kalau secara teknikal misal besok langsung merah, itu support selanjutnya lumayan dalam, ada di 450. Kalau kita cek untuk transaksinya NICE hari ini apakah ada yang nampung? Hari ini tanggal 23 Januari untuk NICE hitungnya belum ada ya, malah lebih banyak yang jualan, tapi yang jualan ini retail sebagian keluar sih. XL net sell 1,5 M. Sorry, 1 M lebih ya. Kalau kita cek dari awal, iya, ya untuk besok sih mungkin lihat aja di awal market ya, karena hari ini ada sedikit perlawanan. Siapa tahu besok langsung ada yang akan naik ya. Ini udah 1, 2, 3, 4 kali juga candlenya merah terus ya. Siapa tahu besok technical rebound buat teman-teman yang mau scalpingan, trading ya, untuk swing terlalu beresiko. Ya disclaimer. Oke, itu untuk saham niche. Untuk resistennya lumayan tinggi, ada di 620. Tadi sempat mencoba breakout juga ya, setelah open market sempat naik dikit tapi gagal breakout, malah dibanting turun dan close di area support. Lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah jangan pro entry, tapi kalau ada tanda-tanda mau naik technical rebound ya disclaimer buat teman-teman yang mau trading. Oke, itu untuk saham niche, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.